Bapak dan Ibu, mari kita sambut Ibu Isti Saptiono dan Bapak Aditya Dharma. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu semua? Sehat-sehat mudah-mudahan, dan tetap semangat ya, walaupun suhu siang sudah mulai memanas ya di daerah saya paling tidak ya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Saya lihat dari Sabang sampai Merauke benar ya. Dari tadi saya lihat dari Sulawesi Utara, dari dari paling dekat juga dari Jakarta, semua hadir untuk sama-sama belajar bersama di siang hari ini ya. Senang sekali kami, saya Isti Saptiono dan Pak Aditya Dharma bisa berjumpa dengan Bapak Ibu pada siang hari ini, walaupun lewat layar kaca ya, lewat layar monitor, baru lewat layar monitor. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang untuk bisa berjumpa secara langsung di kemudian hari ya Bapak Ibu ya, insya Allah. Izinkan saya berbagi salinda. Saya akan mulai dulu, nanti cerita saya ya, diskusi kita ini nanti disambung oleh Pak Aditya Dharma. Saya berbagi salinda supaya diskusi kita lebih efektif. Ya, mohon izin. Ya, apakah sudah tampak? Lihat Ibu. Sudah ya, baik. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan berdiskusi dan saling berbagi lah ya, saling berbagi ilmu tentang implementasi program pendidikan karakter yang efektif dan menyenangkan. Nah, secara umum tujuan sesi siang hari ini adalah agar kita dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif, yang bisa membangun generasi mendatang kita yang memiliki karakter bangsa. Namun secara khusus tentunya kita ingin meramu begitu ya, strategi yang sistematis, menarik dan menyenangkan, dan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Tentu sesuai dengan usianya. Ada yang kelas rendah di SD, ada yang kelas tinggi. Tentu kita ingin meramu strategi pembelajaran kita sesuai dengan kebutuhannya. Dan tentu untuk membangun karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila. Itu tujuan kita, bincang-bincang kita ya, diskusi kita pada siang hari ini. Nah, kalau kita ingin membuat strategi yang menyenangkan, tadi ya judulnya strategi yang menyenangkan, kita pun harus menghidupinya. Jadi kita harus juga senang, antusias, begitu ya. Maka marilah kita sepakati sesi siang hari ini aturan mainnya adalah ABC, yaitu aktif, kemudian berbagi, kita saling berbagi, dan ceria. Ya, jadi diskusinya bisa lebih menyenangkan tadi ya, juga sistematis dipandu dengan salinda ini, dan tentu efektif untuk bisa diimplementasikan Bapak dan Ibu nantinya di kelas. Nah, agenda hari ini adalah kita mulai dengan pembukaan dan perkenalan seperti yang sudah dilakukan oleh Mentari dan saya. Nanti Pak Adit akan memperkenalkan diri juga. Lalu kita diskusi sedikit mengenai apa sih pendidikan karakter itu dan seperti apa sih yang kita cita-citakan generasi mendatang kita. Lalu bagaimana menghidupi nilai-nilai karakter bangsa yang mau kita tanamkan pada anak-anak melalui pembiasaan sikap dan perilaku siswa. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah contoh penerapannya. Penerapan metode pembelajaran pendidikan karakter yang sistematis, menarik, dan menyenangkan itu seperti apa? Dengan menggunakan program Ibu Pertiwi. Saya akan membawakan untuk kelas rendah, Pak Aditya Dharma akan membawakannya untuk kelas yang tinggi. Pokoknya yang susah-susah Pak Adit lah, ya. Yang mudah-mudah saja saya. Bagian yang kelas rendah, yang fun gitu ya Pak ya. Kalau yang pakai mikir sedikit Pak Adit tuh bagiannya. Setelah itu Pak Adit akan sambung dengan konklusi, tanya jawab, dan diskusi. Tentu saya juga ikut bantu apabila pertanyaannya menyangkut kelas rendah, dan kemudian melakukan refleksi bersama. Kira-kira seperti itu agenda hari ini ya Bapak dan Ibu. Nah, kita akan buka sesi siang hari ini dengan diskusi. Bentar ya Pak, saya mau... Oke.
Nanti saya bisa dibantu ya, Kak Intan, dengan melihat chatnya. Kadang-kadang tuh saya kurang jeli melihat chat dengan cepat. Jadi nanti bisa dibantu ya. Nah, kita diskusi dulu Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita sekarang ini yang paling kita yang paling kita rasa perlu ditingkatkan atau diperkuat itu nilai apa ya pada anak didik kita saat ini, melihat situasi yang ada dan perkembangan yang ada dan kenapa. Jadi nilai apa yang menurut Bapak Ibu paling penting untuk diperkuat pada saat ini dan mengapa? Kemudian apa saja yang sudah diupayakan sejauh ini? Gitu ya. Mari kita berbagi lewat chat boleh. Kalau misalnya ada yang ingin secara langsung juga boleh. Bentar, Pak. Ya, nilai kesopanan, pendidikan karakter dan moral, nilai santun. Waduh, kayaknya nih banyak yang kurang sopan santun ya. Nilai moral, etika sopan santun. Ya, banyak ya, interaksi sosial yang baik ya, yang sesuai dengan budaya kita gitu ya. Kemudian nilai moral, attitude anak sudah sangat menipis, nilai pantang menyerah ya, kepedulian, nilai moral, sopan santun. Oke, baik, saya boleh minta pendapat dari tadi ada yang resen ya, Ibu Sinta ya, Ibu Intan, nilai tanggung jawab. Wah, banyak sekali PR kita ini ya. Empati, peduli lingkungan, PR-nya banyak nih. Tadi ada yang mau berbagi, tadi saya lihat ada yang raise hand. Oh, Bu Sinta, silakan Bu Sinta. Boleh. Iya, tentang kejujuran, Ibu. Tentang kejujuran. Itu ya, Bu. Kenapa, Bu? Iya, karena menurut saya kan guru BKSD ya. Gitu. Jadi bukan kayaknya sih, emang terpenting tuh yang pertama poinnya adalah kejujuran ya untuk penanaman karakter anak. Dari situ kan kita bisa ngegali banyak dan juga membangun banyak karakter anak. Ketika anak itu sudah mau menyampaikan hal yang jujur, itu dia akan menjadi pribadi juga yang lebih positif tentunya, karena dia pasti akan menolong temannya. Itu akan berkesinambungan tuh ke karakter-karakter anak yang lainnya. Ketika anak itu sudah berani memulai untuk berkata hal yang jujur. Ya, terima kasih Bu Sinta. Ada kasus Bu Sinta atau banyakkah kasus ketidakjujuran? Iya, saya dari Santa Teresia gitu. Jadi anak-anak ada yang tentang kejujuran di sini saya appreciate anak saya gitu, karena ketika ada teman yang lagi bercerita kesedihannya, anak ini berani untuk menyampaikan, aku tadi sedih karena kamu mainnya sama dia aja, tapi aku nggak diajak main. Dengan hal itu jadi relasi anak-anak tuh menyatu. Jadi ketika teman yang ajak main teman yang lain, ada teman yang sedih merasa tidak diajak main, itu membangun relasi anak ini dengan cerita kejujurannya. Dia sedih nggak diajak main, padahal tujuan anak itu bukan yang nggak mau main, tapi emang dia lagi senang main sama yang temannya ini. Hal-hal kecil kayak gitu Bu, yang itu ternyata melatih juga kepekaan anak. Ya, jadi bisa saya simpulkan ya, pertanyaan kedua, Ibu mengupayakannya supaya anak-anak jujur tuh berarti juga lebih terbuka, menceritakan mengenai pengalamannya sendiri, gitu. Itulah salah satu langkah ya yang Ibu ambil untuk melatih kejujuran tersebut, dan ternyata tidak apa-apa membuka diri, saling membuka diri, malah ada efek samping positifnya, yaitu relasinya menjadi baik, anak bisa empati terhadap anak lain, begitu ya Bu ya. Walaupun sebenarnya yang mau difokuskan adalah anak jujur membuka dirinya, tapi dampak positifnya seperti tadi Bu katakan, lanjutannya tuh banyak gitu, ke karakter-karakter dan sifat-sifat lain. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lihat tadi di kolom chat ya, PR kita banyak ya ternyata gitu ya. Walaupun tadi Bu Sinta mengatakan kejujuran adalah basic, betul, tapi juga tadi ya berdampak begitu anak tidak jujur, itu dampaknya ke banyak hal lagi. Jadi tidak bertanggung jawab, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, terus lanjutannya banyak. Oleh karena itu, kejujuran itu menjadi memang salah satu nilai dasar. Kalau di Ibu Pertiwi, program Ibu Pertiwi, maka dia di kelas 1 itu.
kejujuran, disiplin yang basic-basic itu diberikan di kelas 1 dan dikuatkan lagi nanti di kelas 6. Terima kasih Bapak Ibu sudah berbagi. Jadi memang nilai-nilai itu kita sepakat ya, nilai-nilai ini sangat penting dalam pendidikan. Mengapa? Karena memang tugas kita itu bukan hanya sebagai guru ya, sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai kaum pendidik, kita tugasnya memang bukan mengajar saja, tapi mendidik, memberikan nilai-nilai. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat, kalau Bapak pendidikan kita itu mendefinisikan tujuan pendidikan itu tidak pernah biar anak pinter gitu ya, anak pandai, nggak pernah tuh ada kata-kata itu. Dia mengatakan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat potensi yang ada pada anak agar mereka mencapai apa? Keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, memang keselamatan itu anak bisa selamat karena apa? Ilmunya tinggi. Kita memang memberikan ilmu supaya dia selamat dunia akhirat ya. Ilmu agama dan ilmu juga ilmu akademis sehingga dia tahu mana yang salah, mana yang tidak salah, bagaimana supaya tidak ditipu orang. Itu semua adalah ilmu-ilmu akademis plus ilmu agamanya supaya selamat dan bahagia. Bahagia itu berhubungan dengan batin. Nah, itu juga yang masuk di dalam karakter anak. Yang setinggi-tingginya. Jadi tidak ada kata biar anak pinter, biar anak bisa ngitung duit, biar anak bisa kaya. Nggak ada. Keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, ada satu lagi nih kalimatnya. Baik sebagai manusia dan anggota masyarakat. Jadi bukan pinter dirinya sendiri, bukan selamat sendiri, tapi dia juga bisa memberikan berkah dan manfaat bagi sekelilingnya. Itu tujuan dari pendidikan yang diputuskan oleh Bapak Pendidikan kita. Selanjutnya, KHD ini juga menekankan bahwa budi pekerti itu adalah dasar dari pendidikan. Dia menekankan itu. Dan selanjutnya adalah pendidikan budi pekerti itu apa? Yaitu pembelajaran tentang batin dan lahir. Batin itu adalah pikiran, olah pikir, rasa, olah rasa, dan kemauan, olah karsa katanya. Jadi 3 itu adalah mengenai pembelajaran batin. Nah, kita sebagai guru harus memberikan ini dalam segala aspek, mau ngajar matematik, mau ngajar IPA, mau ngajar bahasa, itu ada di dalamnya. Mengolah pikir, mengolah rasa, mengolah karsa. Itu batinnya. Pembelajaran lahirnya adalah dia harus kemudian menghasilkan tenaga atau perbuatan atau perilaku. Jadi dari sudah tadi di pembelajaran batinnya olah cipta, olah pikiran, rasa, dan kemauan, lalu dia apa tindakannya? Kita juga latih bagaimana sih mengungkapkan kejujuran tadi ya, misalnya Bu Sinta. Ngomong yang jujur itu seperti apa sih? Ini contoh aja ya. Apakah kalau saya tidak suka hadiah dari nenek, saya jujur, saya nggak suka, jelek. Apakah itu arti dari kejujuran? Memang jujur, tapi kita harus melatih itu. Perilaku dan sikap yang sesuai dengan norma kita. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi banyak hal yang harus kita olah dalam pendidikan kita untuk membuat anak itu tadi selamat dan bahagia. Bahagia bagi dirinya, bahagia bagi sekitar. Itu ya. Nah, jadi pembelajaran budi pekerti termasuk pendidikan karakter ini adalah pembelajaran jiwa yang sifatnya holistik, keseluruhan, batin dan lahir. Dari mikir, rasa, sampai perilaku. Harus jadi sampai perilaku. Nggak hanya cuma dipikir-pikir mengerti, tapi sikap dan perilakunya tidak mencerminkan hal itu. Kita sebagai guru memberikan ini tadi. Benang merahnya dari hulu ke hilir. Kita berikan perangkatnya, kita berikan juga forum untuk mengimplementasikannya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi semuanya itu berujung pada anak-anak itu harus bisa menjadi orang yang bijaksana, yang tajam pikirannya, halus perasaannya, kuat kemauannya, dan sikapnya terpuji. Ya Bapak Ibu, jadi itu sedikit pengantar untuk kita jadikan renungan
bahwa sebenarnya pendidikan karakter ini bukan hal yang harus terpisah diajarkan juga. Kita mengajarkan, memberikan program Ibu Pertiwi ini sebagai alat, tapi boleh dikombinasikan dengan segala mata ajaran lain untuk sama-sama ini mengajarkan anak dengan karakter yang baik. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya boleh diinterupsi ya Bapak Ibu, saya kalau ngoceh nanti keterusan, jadi boleh diinterupsi. Nah, jadi seperti apa ya generasi mendatang yang ingin kita bangun ke depannya? Ya, dengan segala ilmu yang ada di perangkat kita, semua rencana pembelajaran yang sudah kita susun, kan kita harus punya cita-cita, bayangan gitu ya. Anak didik kita tuh nanti kayak apa ya? 2045 deh gitu ya, generasi emas katanya gitu. Yaitu generasi muda yang memiliki kompetensi tinggi dan karakter baik. Itu ya yang kita inginkan. Oleh karena itu kita harus memperangkatinya dengan perangkat yang tepat untuk zamannya. Ya. Berkompetensi tinggi kita bisa perangkati dengan kompetensi abad 21 ya. Bapak Ibu pasti sudah belajar juga mengenai keterampilan 4C namanya. Critical thinking, collaboration, communication, creativity. 4C ini adalah kompetensi yang harus kita persiapkan anak-anak kita untuk menjelang atau menyongsong masa depan, bersaing dengan global community, itu Pak. Ya, nah untuk karakter baiknya kita perangkati dengan profil pelajar Pancasila, yaitu karakter-karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila. Ini juga sudah diberikan perangkatnya oleh Kemendikbud, yaitu beriman atau berakhlak, kemudian mandiri, tidak bergantung pada orang lain, bahkan bisa membantu orang lain, bernalar kritis hampir sama dengan critical thinking ya sama. Kemudian kreatif, bergotong royong, saling membantu, dan berkebinekaan global, termasuk empati, melihat keragaman, bertoleransi, dan sebagainya. Jadi itu adalah hal-hal yang diperlukan oleh generasi mendatang. Bapak Ibu boleh ramu sendiri, boleh. Boleh ramu sendiri, masukkan ke dalam RPP yang sudah ada. Saya mau tambahkan kreativitas anak-anak biar meningkat, boleh. Ya, yang penting kita menuju ke gerbang yang sama gitu ya, yaitu membentuk generasi muda yang berkarakter dan berkompetensi tinggi. Nah, program Ibu Pertiwi meramu dua aspek tadi menjadi dua metodologi yang disajikan di dalam program Ibu Pertiwi, yaitu metode bercerita dan metode saintifik. Di dalam metode bercerita dan metode saintifik, dua-duanya ada aspek 4C ada, aspek 3P profil pelajar Pancasila juga ada, gitu ya. Nah, kita diskusi sedikit. Mengapa ya metode bercerita ini baik atau bagus atau penting ya untuk melatih anak memiliki karakter yang baik? Boleh berbagi di kolom chat, boleh, atau ada yang mau raise hand, boleh. Kenapa ya kita mengatakan bahwa metode bercerita ini bagus, penting untuk membentuk karakter anak-anak? Ada yang mau share atau silahkan ditulis di menurut Bapak Ibu metode bercerita ini kok bagus ya dan penting. Oh, bentar. Metode membantu anak cepat tanggap. Oh, cepat kali ini. Mengambil positif dari isi cerita, anak diajak berpikir kritis, betul. Kemudian supaya dia mengetahui pengalaman-pengalaman yang sudah dialami, jadi ambil teladannya ya, bisa percaya diri. Aduh, cepet banget, Mbak Intan, boleh. Oke, bagus banget. Anak bisa paham, langsung lihat aplikasinya dari cerita-cerita tersebut sesuai dengan pengalaman sehari-hari. Ini yang cerita siswanya, kemudian
berbicara dengan percaya diri ya, storytelling begitu ya. Jadi anak-anak juga melatih kepercayaan dirinya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Jadi kita sepakat ya, memang metode bercerita ini ya sangat baik ya untuk melatih kreativitas, betul juga ya, karena banyak cerita-cerita yang bisa meningkatkan kreativitasnya. Nah, metode bercerita ini pada dasarnya ya, melalui cerita anak itu belajar mengolah rasa. Jadi dia tuh diajak untuk masuk ke dalam cerita. Jadi kalau untuk kelas rendah ini penting banget gurunya pintar bercerita, supaya anak-anaknya bisa masuk ke dalam ceritanya, lalu kemudian menyerap ya, karena dia ada di dalamnya, dia menyerap sifat baik, sikap, perilaku, dan karakter, kemudian mencontohnya. Dia mengolah rasa gitu. Itu nggak bisa diajarin, hanya bisa dirasakan. Gitu ya. Jadi ajak anak masuk ke dalamnya. Kemudian melalui cerita, anak juga bisa meningkatkan kemampuan literasinya. Kenapa? Ya, anak sabar, betul, sabar mendengarkan ya. Kemampuan literasinya juga meningkat karena apa? Biasanya di dalam cerita ada kata-kata baru, ada cara mengungkapkan perasaan yang jauh lebih efektif ya dari saya. Saya hanya bisa bilang sedih misalnya. Ternyata ada kata-kata lain untuk mengungkapkannya. Jadi banyak manfaat dari metode bercerita yang bisa kita peroleh ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah metode saintifik. Ini tentu Bapak dan Ibu sudah sangat familiar ya dengan 5M, yaitu mulai dengan mengamati, menanya, mengolah informasi, menarik kesimpulan, kemudian mengkomunikasikannya. Ya. Nah, kita tidak mengajarkannya satu persatu, gimana ya cara mengamati, gimana ya cara mengolah informasi, tapi kita ramu di dalam program Ibu Pertiwi ini ke dalam berbagai kegiatan, di mana aspek 5M ini ada di dalamnya. Begitu ya, ada contohnya misalnya diskusi pertanyaan kritis. Diskusi pertanyaan kritis itu biasanya mengapa, kenapa, gitu, bukan atau bagaimana, bukan apa, siapa. Ya. Jadi lebih hot ya, lebih higher order thinking skills yang dilatih. Ada bermain peran, bisa bernyanyi, bercerita, simulasi, presentasi, bisa kita pakai semua jenis kegiatan untuk bisa anak pandai atau memiliki keterampilan mengamati, menanya, mengolah informasi, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikannya. Bisa wawancara, bisa membuat proyek bersama, tugas bersama keluarga, refleksi, ya, berbagai kegiatan ada di dalam program Ibu Pertiwi ini dalam membentuk karakter anak, yaitu dasarnya adalah metode saintifik. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana mengintegrasikan pendidikan karakter ini ke dalam proses pembelajaran? Yang pertama tentu menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, nggak bisa diajarkan, nggak bisa dalam seperti membalik telapak tangan. Menanamkan kebiasaan itu pasti butuh proses, gitu ya. Anak-anak bisa bersikap, dia mengerti dulu, lalu oh ya saya paham itu baik, saya akan meneladani, kemudian dia mampu mengolah, oh saya kurang di bagian ini, atau saya sudah baik di bagian ini, lalu dia akan bertindak dan bersikap baik, menanamkan kebiasaan. Mulai dari apa? Mulai dari dikenalkan, kemudian memberi teladan. Nah, memberi teladan ini tugas guru nih, ya. Kemudian mengajak mereka terlibat, baru kemudian melatihnya secara konsisten, kemudian memberikan program yang terencana. Jadi memberikan penanaman karakter itu nggak bisa sporadis, jadi sudah harus ada programnya. Dari sini kita kuatkan dengan apa, lalu kita memberi kebiasaan seperti apa, beri tugas seperti apa, sehingga anak kemudian mampu melakukannya sendiri. Ya, jadi harus terprogram dan terencana seperti Bapak Ibu menyusun suatu RPP, pasti kan terprogram dan terencana. Nah, kemudian yang terakhir adalah berbasis
sekolah, kelas tentu ya berbasis kelas, tapi kemudian harus diluaskan berbasis sekolah, berbasis keluarga, berbasis masyarakat. Karena pendidikan karakter ini adalah program keroyokan kalau saya bilang. Ya, program keroyokan itu artinya harus kita derapnya sama nih antara guru, murid, orang tua, sekolah, komunitas. Gitu ya. Jadi dalam program Ibu Pertiwi ini juga ada tugas-tugas seperti itu supaya anak-anak juga terbiasa. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat di program Ibu Pertiwi ini, kita coba sajikan dengan sistematis sehingga Bapak Ibu bisa memberikan prinsip-prinsipnya, kemudian anak kemudian mencoba bersama Bapak Ibu guru, kemudian mencoba sendiri, kemudian janji pada diri sendiri. Kira-kira begitu. Jadi mulai dari ada 5 tahap nih di setiap level. Mulai dari kita kenalkan nilai-nilainya melalui cerita. Melalui cerita itu mereka bisa merasakan, bisa mencontoh yang baik, yang buruk. Ya, kemudian dia bisa melihat situasinya itu melalui ceritaku. Kita kenalkan nilai-nilai baik. Kemudian setelah itu kita perdalam nilai-nilai tersebut dengan berbagai kegiatan. Jadi anak-anak dilibatkan dalam berbagai kegiatan supaya dia memperdalam nilai-nilai yang dia dapat tadi dari cerita. Setelah itu dia mengkonformasikan sendiri. Oh, dari cerita dan kegiatan saya belajar banyak. Mereka yang menyimpulkan, apa bahasa Inggrisnya, learning points gitu ya. Poin pembelajarannya mereka dapatkan apa? Mereka sendiri yang menyimpulkan. Setelah itu, setelah mereka paham, kita beri tugas-tugas untuk bisa menerapkan apa yang sudah dia kenal, sudah perdalam, sudah kemudian ambil poin pembelajarannya, lalu dia terapkan. Setelah itu, dia mengembangkan dirinya sendiri dengan janji saya dapat melatih kejujuran atau meningkatkan kejujuran saya dengan cara mereka sendiri yang berjanji. Apa yang mau dia lakukan untuk meningkatkan dirinya. Jadi kira-kira begitu, Bapak Ibu. 5 tahap di dalam program Ibu Pertiwi ini akan membawa anak-anak dari mengenal nilai-nilainya sampai mengimplementasikannya dan kemudian berjanji pada dirinya sendiri, saya akan menjadi anak yang baik dengan karakter yang sudah diberikan. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita mau coba lihat contoh penerapannya. Saya akan bawakan kelas 2. Nilai bersahabat. Ya, untuk membantu Bapak Ibu melihat bagaimana prosesnya di dalam setiap unit yang ada di Ibu Pertiwi. Nilai bersahabat. Boleh kita juga berbagi diskusi, apa sih makna nilai bersahabat dan mengapa sikap bersahabat penting? Boleh di ruang chat, boleh. Atau kalau ada yang mau berbagi, supaya kita bisa mengambil poin dari sharing, silahkan juga. Kompak, ya. Nilai bersahabat itu kompak. Mengapa sikap ini penting, Ibu Indah? Mengapa kompak itu penting? Betul, nilai bersahabat tuh kita jadi seia sekata gitu ya, saling mendukung, betul, hubungannya baik, saling menghargai, ya, saling berbagi, saling mengerti, karena manusia itu saling membutuhkan, menghormati, kebersamaan. Kenapa ini semua penting? Kolaborasi, pekerjaan lebih mudah dikerjakan karena kita punya teman-teman yang mendukung gitu ya, betul. Jadi mungkin rasanya jadi lebih enteng karena kita makhluk sosial. Kita tuh nggak bisa hidup sendiri. Kita selalu butuh dukungan orang lain. Begitu nanti mau jadi ceritanya mau jadi presiden, mau jadi dokter dan sebagainya, kita selalu butuh nih dukungan ya orang lain sehingga kita perlu punya sikap bersahabat pada semua orang. Thank you Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ya, support system ya. Bekerja sama ya. Terima kasih. Ya, jadi penting sekali punya nilai bersahabat. Enggak selalu judes gitu, ya.
selalu ingin jadi temannya, gitu. Jadi temannya teman, jadi karibnya. Dan juga kita mengajak orang lain untuk selalu bersahabat. Nah, kalau kita lihat, ya kita lihat di peta pembelajaran kelas 2 nih. Peta pembelajarannya seperti ini. Bersahabat itu ada di unit 2. Dia bukan di unit 1. Kenapa? Unit 1 tuh dasarnya lagi, yaitu empati. Kalau kita udah ajarkan empati, ini nanti berkembang. Kita ajarkan bersahabat. Setelah kita ajarkan nilai bersahabat, kita nanti naikkan lagi. Berarti kita akan bisa toleransi. Anak bisa toleransi. Kalau anak bisa toleransi, dia akan peduli pada sekitarnya. Sehingga kemudian dia akan peduli sosial. Nah, kemudian kita juga akan angkat lagi untuk bisa membantu orang lain. Kita tidak boleh tergantung pada orang lain. Kita harus mandiri dan bahkan membantu orang lain. Akhirnya, semua ini kalau Bapak Ibu lihat, unit-unit ini saling bertalian dan memperkuat sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, di dalamnya tentu ada tetap ada profil pelajar Pancasila di dalamnya yang menunjang sila kedua. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan lagi, dari program Ibu Pertiwi kelas 1, 2, 3, 4, itu urutannya memang sila 1, sila 2, 3, 4, 5. Mengapa demikian? Sesuai dengan urutan Pancasila. Patah-patah suaranya ya, Bu Dede ya, Pak Dede. Suara saya nggak jelas, kurang jelas ya? Mbak Budi, saya aman. Aman ya? Oh, oke. Oke, baik. Jadi urutannya itu memang demikian, karena Pancasila juga urutannya demikian. Nah, itu membuat sebenarnya kita tuh dibuat kagum ya oleh para pencetus dan perumus Pancasila. Jadi kenapa Pancasila nggak mulai dengan misalnya kerakyatan, kemudian baru keadilan sosial, baru ketuhanan? Tidak. Mulainya dari ketuhanan. Kenapa? Karena kita pertama harus mensyukuri kehadiran kita. Kenapa? Dari Tuhan. Jadi kita diminta untuk pertama mengakui adanya Tuhan, karena itulah kita berada di sini. Hubungan kita dengan Tuhan diperkuat dulu. Baru sila kedua, hubungan kita dengan manusia. Baru kemudian sila ketiga, manusia itu ternyata beragam-ragam ya. Tapi kita harus bekerja sama untuk menuju satu tujuan, persatuan Indonesia. Kalau Bapak Ibu baca ya, apa yang ditulis oleh Bung Karno mengagumkan. Setelah itu, setelah persatuan Indonesia, kemudian sila keempat, proses persatuan ini membutuhkan nilai demokrasi, yaitu menghargai pendapat orang dan sebagainya. Itu ada di sila keempat. Baru kemudian agar semua proses demokrasi, menghargai orang, menghargai keragaman kita itu untuk apa? Akhirnya untuk menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan. Sila kelima. Jadi urutannya itu memang dibuat sangat sistematis. Begitu juga Ibu Pertiwi meneladani gitu ya Pancasila, kita juga menyajikannya dalam urutan yang seperti itu. Oke, kita mulai ya. Kalau di kelas 2 itu kelas rendah gitu ya. Kelas rendah jadi kita juga harus menyesuaikan cara kita membawakannya. Di tahap pertama ceritaku gitu ya. Kita mulai dengan sebuah cerita tentang persahabatan. Bapak Ibu boleh membawakannya dengan nada yang naik turun supaya anak-anak itu tertarik ya. Pada suatu hari yang cerah, si kerbau tampak gelisah. Dia tidak bisa diam. Badannya digerak-gerakkannya, ekornya dikibaskan ke kanan dan ke kiri. Dari kejauhan, seekor burung jalak memperhatikannya. Dia pun terbang mendekat. Hei kerbau, sapa burung jalak. Hei burung jalak, sahut kerbau. Kamu baik-baik saja, tanya burung jalak penasaran. Tidak, kerbau menggeleng. Badanku gatal sekali. Boleh aku melihat badanmu, kerbau?
Tanya burung jalak dengan sopan. Ya, ini tadi ya, dengan sopan. Tentu, mungkin kamu bisa membantuku, jawab kerbau. Burung jalak naik ke punggung kerbau, ternyata badan kerbau berkutu. Hai kerbau, kutumu banyak sekali, pantas badanmu terasa gatal, kata burung jalak. Namun ini bisa jadi makananku, sambungnya sambil mematuki kutu-kutu di badan kerbau satu persatu. Syukurlah, terima kasih burung jalak, kata si kerbau. Sama-sama, terima kasih juga atas makanan yang lezat, sahut burung jalak. Kerbau senang sekali, badannya tidak gatal lagi. Sejak saat itu, kerbau dan burung jalak bersahabat. Mereka sering bermain bersama di hutan. Usahakan setiap kalimat, karena ini masih anak kelas 2, ada jeda, setiap paragraf, ada jeda. Jeda untuk dia memproses apa ya tadi yang barusan diajarkan atau yang barusan diceritakan. Atau dia sempat membayangkan dulu nih, kerbau gatel, goyang-goyang, dia kasih waktu dia untuk membayangkan. Ya, jadi setiap paragraf dikasih jeda, gitu ya, ibu-ibu, bapak. Nah, setelah itu cerita itu selalu harus ada atau diikuti dengan pertanyaan kritis. Di Ibu Pertiwi memberikan beberapa pertanyaan kritis, tapi Bapak Ibu mau bikin sendiri pertanyaan yang jauh lebih kritis, silakan. Tapi selalu diikuti dengan pertanyaan kritis. Coba kita lihat ya. Pertama, bagaimana si burung jalak tahu bahwa si kerbau gelisah? Kasih tambahan pertanyaan. Apa kerbau minta tolong? Enggak. Apa yang dilakukan kerbau kok tahu ya burung jalaknya? Padahal kerbau nggak bilang, aduh sini tolong. Enggak. Kenapa ya kok bisa tahu? Jadi bikin anak-anak berpikir dan merasakan gitu ya. Ternyata si burung jalak ini memperhatikan. Jadi ada empati ya, Bu. Kaitkan dengan unit 1 gitu ya. Kaitkan dengan unit dia peduli. Kenapa ya? Ada kepo gitu ya. Kenapa itu gerak-gerak aja baru dia dekatin. Ya, jadi kita bisa juga mengatakan sering nggak kita tuh sebenarnya pingin sesuatu tapi nggak berani ngomong, tapi pakai bahasa tubuh ngeliatin. Nah, kalau kita juga bisa peka terhadap kemauan teman kita, kebutuhan teman kita dari cara dia menggerakkan tubuhnya, maka kita juga bisa memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh temannya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi tambahkan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik. Kok bisa ya dia tahu? Padahal kerbau nggak minta tolong. Tapi dia yang menawarkan. Dia yang menawarkan. Apa yang bisa saya bantu? Gitu ya. Yang dilakukan si kerbau cuma menggerak-gerakkan ekornya. Nah kemudian tanya, bagaimana cara si burung jalak membantu si kerbau? Dia mematuki tadi ya. Mematuki kutunya, gitu ya. Apakah diminta oleh kerbau? Enggak, dia menawarkan diri. Ini hal-hal yang membantu anak merumuskan bahwa bersikap baik, mau membantu tanpa diminta, itu adalah hal-hal yang baik dan peduli pada teman. Mengapa si burung jalak mau membantu si kerbau? Apa yang membuat dia mau membantu? Mungkin jawabannya karena kutunya kan makanan dia. Apakah ada pamrih? Apakah dia minta balasan? Kalau sudah bantu, ya ditambah lagi pertanyaan-pertanyaan. Apakah, karena pertanyaan yang lebih kritis gini, apakah kalau kutunya itu nggak bisa dimakan, kira-kira burung jalaknya masih mau nggak bantu kerbau? Biar aja anak bertanya, oh pasti nggak mau Bu, karena kutunya nggak bisa dimakan. Tapi kita lihat cara burung jalak dari pertama memperhatikan kerbau yang gelisah, dia datang membantu tanpa diminta, walaupun kutunya mungkin nggak enak, dia pasti akan tetap mematukinya. Itulah sifat-sifat bersahabat yang perlu kita teladani, itu ya. Jadi tambahkan pertanyaan kritis sampai anak memahami ada nilai-nilai baik. Boleh juga Bapak Ibu tanya, jadi apa yang mau kita contoh dari burung jalak? Anak suruh memberikan pendapatnya. Saya mau nyontoh burung jalak yang selalu membantu.
Saya mau mencontoh burung jalak yang memperhatikan temannya yang gelisah. Saya berikan beberapa pertanyaan. Ya, saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu selalu kaitkan dengan anak sendiri, pengalaman pribadinya. Bagaimana denganmu? Apa kamu punya teman yang suka membantu? Bagaimana perasaanmu bila ada teman yang membantumu? Itu ya. Jadi kemudian kaitkan pada dirinya. Dari cerita, berpikir kritis, kemudian kembalikan pada dirinya. Kamu pernah nggak dibantu teman? Kamu punya nggak teman seperti burung jalak yang selalu membantu? Lalu kaitkan pada kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah refleksi. Lalu ada refleksi di program Ibu Pertiwi ini. Itu ya. Kita berbagi. Silakan Bapak Ibu. Nilai-nilai apa saja yang ada dalam cerita? Bukan hanya bersahabat. Dalam cerita itu ada nilai apa lagi ya? Yang ada dalam cerita. Selain bersahabat. Walaupun kita mau mengajarkan bersahabat. Tapi kita lihat ada nilai-nilai lain Ibu Bapak. Dalam cerita itu. Selain bersahabat, saling membantu. Tolong menolong. Menolong tanpa pamrih. Itu penting juga ya. Peduli. Kepedulian. Empati. Inisiatif ya. Tanpa diminta dia yang menghampiri gitu ya. Ada kasih sayang. Ikhlas betul. Ikhlas. Sangat peduli, we need others, peka. Ini penting nih, peka. Jadi dia melihat gerak-geriknya, lalu dia yang menghampiri, cinta kasih. Jadi banyak nilai ya, Bapak Ibu di dalam satu cerita. Jadi Bapak Ibu bayangkan, jadi cerita itu fungsinya luar biasa. Anak berada di dalamnya, belajar banyak hal, tidak pilih-pilih teman. Walaupun si burungnya kecil gitu ya, kerbaunya besar, tapi dia tidak pilih-pilih dan hampiri, tidak pandang bulu, kejujuran, peduli, ya banyak hal ya. Nah, kalau Bapak Ibu kemudian melihat ada banyak nilai, ya, kemudian mau dicabangkan boleh. Jadi Bapak Ibu mengenalkan nilai lain itu dicabangkan. Jadi kalau gotong royong tuh apalagi contohnya? Misalnya, kamu pernah nggak gotong royong? Misalnya di rumahnya, gotong royong dengan warga setempat. Jadi silahkan, bagaimana Bapak Ibu mengenalkan nilai-nilai lain tersebut kepada siswa, di kreatif Bapak Ibu. Jadi nilai itu nggak selalu kita ajarkan seperti pakai kacamata kuda gitu. Jadi selalu pasti bercabang-cabang. Dan kita mau tambahin segala macam, boleh, bahkan itu akan memperkuat pemahamannya terhadap pentingnya nilai bersahabat. Karena tadi ya berkaitan dengan banyak hal. Nah, tips membacakan cerita tadi sudah sedikit saya uraikan. Mungkin sebelumnya supaya anak kelas 2 kan biasanya kemana-mana ya perhatiannya pendek gitu, span konsentrasinya. Jadi boleh pakai misalnya menyebutkan tokoh-tokoh siapa yang sudah pernah lihat kerbau. Belum tentu semua orang bisa, semua anak pernah lihat kerbau ya. Berdiskusi tentang tokoh hewannya atau pakai boneka boneka tangan misalnya ya. Apa saja yang membuat anak-anak itu jadi ingin dengarkan, konsentrasi ke depan gitu ya. Saat membacakan, tadi ya, saya akan membacakan cerita dengan suara yang dibedakan agar menarik. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang berbisik-bisik supaya anak-anak itu tertarik. Beri jeda sekali-sekali untuk membuat anak penasaran. Lihat mata anak-anak. Kalau matanya masih berbinar-binar, dia nungguin ya, gitu kan ya Bu ya. Karena ini cerita berikutnya belum selesai gitu, tapi kita lihat anak-anak matanya masih berbinar-binar, itu sebenarnya anak-anak berarti sangat tertarik pada ceritanya. Bila anak-anak sudah mulai bisa membaca dengan lancar, boleh juga bergantian membaca per paragraf. Untuk melatih tadi ya, kemampuan dia storytelling, percaya diri, silahkan. Bapak Ibu boleh menambahkan kreativitas. Nah, atau juga bisa ditambah dengan belajar literasi. Ini ada beberapa kosakata, misalnya gelisah, belum tentu semua anak tahu ya. Apa sih Bu gelisah? Apa itu sapa? Sapa yang menyapa. Ya penasaran, kutu, belum tentu juga anak-anak tahu pernah lihat kutu sekarang ini ya.
Kemudian mematuki. Jadi silakan mau ditambah sayap gitu ya, tambah sayap pembelajaran kosakata dan literasi. Kemudian anak-anak diminta untuk mencari artinya di dalam kamus, membuat kalimat berhubungan dengan kata tersebut. Silakan Ibu Bapak be kreatif, membuat anak-anak kaya pembelajarannya. Itu ya Bapak Ibu ya. Atau berpasangan menggunakan kata tersebut, pakai kata tanya, misalnya mau dikombinasikan dengan kata tanya, silakan. Nah, cerita yang baik itu yang seperti apa? Kalau kita udah cerita panjang lebar, anak-anak nggak perhatian, nah itu kan berarti kita kurang greget gitu. Cerita yang baik itu berakhir dengan anak merasa baru sedikit tahu. Jadi pengen tahu lagi, terus Bu ada cerita lagi nggak? Ini si Jalak terus ngapain nih? Kutunya diapain misalnya gitu ya. Jadi kita lihat cerita yang baik itu kalau anak merasa baru sedikit tahu, ingin tahu lagi, penasaran. Kemudian anak merasakan berada dalam suasana yang kita ceritakan gitu. Ya, oleh karena itu tadi saya katakan kalau bercerita harus naik, turun, kadang-kadang berbisik, anak-anak merasa ada di dalamnya. Dengan ekspresi mata gitu ya. Anak merasakan yang dirasakan tokoh cerita. Jadi cerita yang baik berakhir dengan anak merasakan apa yang dirasakan tokoh dalam cerita. Misalnya sedih, dia ikut sedih karena dia diasah ya rasanya. Oh gembira, dia juga ikut gembira gitu ya. Itu berarti ceritanya baik, kita menceritakannya. Anak kemudian ingin merasakan sendiri apa yang dirasakan tokoh dalam cerita. Nah ini sebenarnya yang ingin kita tuju dalam program Ibu Pertiwi. Kalau anak sampai ingin merasakan sendiri apa yang dirasakan tokoh dalam cerita, yaitu bersahabat, kita masukkan mereka ke fitur berikutnya, kegiatanku. Jadi mereka ingin merasakan apa yang dirasakan dalam tokoh tersebut, kita libatkan dalam kegiatan. Gitu ya Bapak Ibu. Nah ini misalnya kita berikan beberapa situasi. Contoh misalnya teman yang sakit. Ya. Kalau dia sakit kita mengucapkan apa? Jadi sudah ada sikap empati, ya, sudah ada nilai bersahabat, itu sahabat saya, teman saya sedang sakit, saya bisa merasakan. Nah, kadang-kadang anak-anak kemudian tidak bisa menyikapi. Jadi saya mesti ngomong apa Bu kalau teman saya sakit? Ya, nah itu yang akan kita latih, bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai yang kita ajarkan, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau kita lihat anaknya teman kita sakit, kita merasakan rasanya sedih ya, pasti sedih. Kira-kira rasanya apalagi? Dia pasti sedih karena mungkin ketinggalan pelajaran jadinya, gitu ya. Kita berempati. Kemudian apa yang bisa kita bantu? Apa yang kita bisa bantu nih? Nggak bisa bantu terlalu banyak, kita bukan dokter. Jadi kita bisa membantunya dengan doa, gitu kan? Doanya gimana cara kita mengungkapkan itu? Kita bilangnya semoga cepat sembuh ya, gitu. Ya, jadi kita melatih anak untuk bisa berperilaku yang baik sesuai dengan nilainya. Bukan hanya dipikir, bukan dirasa, tapi diungkapkan dengan benar. Nah, mereka suruh lihat gambar-gambarnya. Nah, situasinya bisa duka, seperti tadi sedih, tapi bisa juga dalam keadaan sukacita. Kalau anak teman kita jadi juara kelas, kita juga harus bisa menyikapinya dengan baik. Bukan terus jadi iri, akan tetapi justru kalau kita jadi dia, kita juga pasti senang. Begitu ya, apa ya yang harus saya ungkapkan sebagai sahabat. Gitu ya, jadi libatkan anak dalam berbagai situasi, sehingga anak bisa mengungkapkan nilai bersahabatnya dengan baik dan diterima dengan baik oleh temannya. Ya, ada berbagai situasi dalam kegiatan ini, teman jadi juara, ya, suasana senang, ada yang memerlukan bantuan kursi roda, ada yang terjatuh dari sepeda, ada yang mau ikut lomba lari tapi nervous. Gimana caranya
mengungkapkan nilai bersahabat tersebut. Jadi anak-anak diberikan berbagai situasi. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini ada apa namanya juga contoh ya. Ada teman baru namanya Ayu. Dia pindah dari Yogyakarta. Dia duduk sebangku dengan Nisa. Mereka bersalaman dan berkenalan. Ya. Saat jam istirahat, mereka berkeliling sekolah, melihat-lihat. Nisa menunjukkan tempat-tempat di sekolah. Perpustakaan, taman, toilet, kantin. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah Ayu butuh bantuan? Apakah Ayu sedih? Apakah Ayu senang? Kenapa ya Nisa kok membantu repot-repot berkeliling sekolah? Itu ya. Mengapa Nisa mengajak teman barunya berkeliling sekolah? Ayu juga nggak kesulitan. Apakah Ayu sedih? Enggak juga. Apakah Ayu dikucilkan? Enggak juga. Kira-kira apa ya? Kenapa ya seseorang seperti Nisa mengajak teman barunya berkeliling sekolah? Boleh, Ibu Bapak, menurut Bapak Ibu apa? Mengapa Nisa mengajak teman barunya berkeliling sekolah? Ayu tidak butuh bantuan. Ayu sedih? Tidak. Ayu kesulitan? Tidak. Karena berempati. Bu Nuning, boleh dilanjutkan nggak? Berempati kepada Ayu. Ayunya kenapa ya kok harus dikasih empati? Bu Nuning boleh open mic nggak? Empati ini memang dasarnya, ya. Boleh Bu Miss Nuning? Berempati karena apa? Ayunya ini apa yang dirasakan Ayu? Iya. Ya, silakan. Ya Bu Isi, terima kasih. Jadi dalam cerita itu karena Nisa berempati kepada Ayu, kenapa? Karena Ayu siswa baru di kelas kita ya. Tentunya karena teman baru, mungkin banyak hal yang dia belum tahu, makanya dia inisiatif atau berempati kepada Ayu untuk mengajak keliling area sekolah supaya Ayu nyaman dan tahu di lingkungan sekolah. Terima kasih Bu Isi. Jadi lebih Bu Nuning baik sekali. Jadi sebenarnya ini kayak menjaga, jangan sampai akhirnya sedih. Jadi sebelum sedih gitu ya, Ayu ini diajak nyaman, diajak diajak untuk merasa nyaman, bagian dari kelasnya, bagian dari sekolahnya, jangan sampai sedih karena siapa namanya Nisa ini berempati, kalau saya jadi Ayu mungkin saya juga akan kesulitan gitu ya. Jadi dia mengantisipasi, ini baik sekali. Terima kasih Bu Nining. Jadi tidak hanya kita tuh bersahabat tidak hanya pada saat anak kesulitan atau anak senang, tapi sebelum mengantisipasi. Sebenarnya kan hampir sama dengan kerbau yang tadi goyang-goyang ya. Mungkin Ayu cuman baru matanya lihat kanan, lihat kiri gitu ya. Itu sudah dibaca oleh Nisa bahwa mungkin Ayu butuh gitu kan, butuh bantuan untuk melihat sekolah gitu. Jadi anak yang baik dengan nilai bersahabat yang tinggi adalah anak-anak yang berempati bahkan sebelum terjadi sesuatu yang buruk atau baik. Terima kasih Bu Nuning untuk pencerahannya ya. Apa yang dirasakan Ayu saat Nisa mengajaknya berkeliling sekolah? Pasti Ayu senang. Dia merasa diterima, gitu ya. Lalu kemudian dikembalikan, jika kamu punya teman baru di sekolah, apa yang kamu akan lakukan? Nah, anak kemudian boleh berinisiatif. Kalau saya Bu nggak keliling-keliling misalnya, gitu ya. Saya kasih lunchbox saya, boleh aja, ya. Pertama yang mau saya lakukan adalah saya share lunchbox saya, boleh. Jadi berikan anak kreativitas dan inisiatif untuk melakukan yang terbaik seperti yang dilakukan oleh Nisa. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi gali terus supaya anak merasa nilai bersahabat itu penting dan beragam cara untuk mengungkapkan itu. Gitu ya. Jadi kegiatanku ini sifatnya memang memperdalam. Nah, kemudian ada kegiatan menyanyi bersama, gitu ya. Sebenarnya ini untuk menggalang tadi. Apa sih yang kamu rasakan kalau nyanyi bersama teman-teman dibandingkan nyanyi sendiri, gitu ya. Jadi itu kan sebenarnya menggalang tadi ya, kebersamaan, sukacita, punya teman.
Ya, nanti silakan Bapak Ibu pakai musik juga boleh gitu ya. Jadi ajak anak untuk menghargai punya teman banyak tuh oke. Nah, ini kemudian juga bisa mereka suruh berkelompok, membuat tari, kreasi sendiri dengan lagu tersebut. Itu juga akan menggalang kebersamaan bersahabat di dalam kelompoknya. Gitu ya. Jadi buat segala kreativitas sendiri boleh ya. Mereka pasti lebih kreatif lah dari kita ya Bapak Ibu ya. Mereka bikin gerakan-gerakan sendiri, lalu mereka presentasi, nyanyi di depan dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, kita refleksi sebentar sebelum masuk ke tahap berikutnya. Setelah mereka mengenal, mereka terlibat, mereka memperdalam, nanti kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Sebelumnya boleh ada yang berbagi apa hal-hal menarik yang Bapak Ibu peroleh dari kegiatanku tadi yang saya jelaskan, kegiatanku, dan bagaimana Bapak Ibu akan mencoba menerapkannya di dalam kegiatan kelas. Boleh ada yang bisa sedikit sistematis dan mudah dimengerti guru dan siswa, semakin bertambah ide untuk mengajar, saling berbagi. Ya, jadi tidak usah satu gitu ya, Bu ya. Mau ditambah dikembang-kembangkan silakan. Nanti anak-anak akan menyimpulkan sendiri nilai-nilai baik tersebut. Ya, saling berbagi ya. Terima kasih. Jadi usahakan kegiatanku itu membuat anak terlibat. Nah, kalau bahasa orang anak gaul sekarang apa? Gue banget deh itu gitu ya. Jadi itu bukan suatu pelajaran yang terpisah dari diriku. Aku pernah kayak gitu. Aku punya sahabat kayak gitu. Aku pernah dilakukan seperti itu. Jadi ajak anak terlibat dan terutama rasa ya, karena pendidikan karakter itu berhubungan dengan rasa yang kemudian nanti diturunkan menjadi karsa, ingin melakukan itu. Gitu ya, diskusi bertukar. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, kemudian masuklah ke tahap berikutnya. Jadi anak-anak kita belajar apa tadi? Nyanyi bersama gitu ya, diskusi bersama, ada cerita. Anak-anak diminta untuk menyimpulkan sendiri, saya belajar apa. Cek. Jadi bersahabat itu apa sih? Walaupun kita di sini ada definisinya bergaul dengan baik, berinteraksi, kerjasama, tapi bolehkan anak untuk menyimpulkan sendiri dengan kata-katanya sendiri. Bersahabat itu apa? Siswa belajar melalui berbagai indera. Terima kasih Bu Yuniarti. Ya. Jadi pakai perasaan hati, mata, pakai kinestetik, pakai nari dan sebagainya ya. Nah, kemudian anak-anak menyimpulkan sendiri. Kemudian kita ingin anak-anak mengecek sendiri pemahamannya. Oke, anak-anak bersahabat itu bergaul, komunikasi, cek pemahamannya ya sendiri, baca sendiri. Apakah ngobrol dan berbagi cerita itu bagian dari bersahabat? Apakah membantu teman itu berbagi dengan bersahabat? Jadi mereka kali kelas 2, jadi kata-katanya pendek-pendek gitu ya, bukan definisi yang panjang-panjang ya. Pendek-pendek, belajar bersama itu bersahabat ya, bersahabat gitu ya. Jadi anak-anak juga merasa mudah gitu untuk mencerna apa arti bersahabat. Kemudian cek lagi nih Bapak Ibu, di dalam pembelajaran Ibu Pertiwi ini, program Ibu Pertiwi ini akan selalu diberikan situasi, sikap, alasan. Mereka disuruh lihat gambar. Ada situasi, Leo dan Adi berkelahi. Sikap kita apa untuk kalau kita melihat situasi seperti itu? Oh, kita ajak teman untuk melerai, untuk menjadikan persahabatan kembali antara Leo dan Adi, atau berbicara pada Leo dan Adi. Kenapa kamu begitu? Karena berbicara yang baik dengan teman itu akan memudahkan kita untuk berhubungan, menjadi sahabat. Jadi selalu ada situasi, sikap, alasan. Di dalam pembelajaranku, mereka diminta untuk mengamati sendiri dulu sebelum ngecek mandiri. Kalau gitu, berilah sekarang tanda cek pada contoh sikap yang baik. Ada situasi, sikap, dan alasan. Nah, mereka suruh mengerjakan. Mau kelompok juga boleh. Yang penting adalah sebenarnya alasan. Ini ada situasi, kemudian kamu sikapnya apa, kemudian alasannya. Gitu ya. Jadi
memahaminya secara mandiri, nggak diajarin Bu Guru, Pak Guru, saya memahaminya dengan mandiri. Nah, setelah itu sudah paham, saya sudah bisa menyimpulkan sendiri, saya harus menerapkan. Nah, pada waktu menerapkan ini kita berikan tugas. Di dalam program Ibu Pertiwi ini tugas selalu ada dua, tugas bersama keluarga dan tugas bersama teman-teman. Seperti saya katakan, pendidikan karakter ini kerja borongan gitu. Jadi orang tua harus dilibatkan. Karena kalau tidak nanti jadi kita ngajarin apa, orang tua tidak memberikan contoh. Gitu kan ya. Jadi selalu harus ada 3K katanya. Kalau kita ngajarin pendidikan karakter, harus konsisten, gitu kan? Harus konsisten. Nggak boleh hari ini boleh jujur, besok nggak jujur. Harus terus jujur, konsisten, harus konsekuen. Konsekuen itu artinya kalau kita ngomong begitu, kita juga harus memberikan contoh. Lalu harus kolaborasi dengan guru, murid, orang tua, masyarakat. 3K. Ya. Jadi tugasku di program Ibu Pertiwi, tugas bersama keluarga. Nah, di sini anak diminta untuk diskusi dengan orang tuanya. Diskusi apa? Diskusinya, kalau di sini diskusinya adalah permainan apa sih yang orang tua dulu mainkan, gitu ya. Mereka berbagi. Kemudian setelah diceritakan oleh orang tuanya, anak diminta untuk menuliskan nama permainannya, gambarnya, cara bermainnya. Boleh. Kalau mau kreatif, tambah lagi satu. Ibu dulu waktu bermain punya sahabat enggak? Misalnya gitu. Atau Bapak punya teman dekat enggak? Boleh juga itu sebagai diskusi dengan anak untuk menguatkan nilai bersahabat. Jadi di program Ibu Pertiwi ini ada, Ibu Bapak mau tambahin lagi, silahkan. Nah, bersama temannya juga demikian, bermain bersama teman, ada berbagai permainan tradisional, ya ini adalah media untuk berdiskusi. Kemudian teman-teman yuk kita main, anak-anak bermain permainan tradisional yang kemudian bisa menggalang itu tadi, saling peduli, memperhatikan, saling mendukung, komunikasi dan sebagainya. Nah, kalau di buku e-booknya itu Ibu Bapak bisa klik nih ya. Ini ada enggrang, ada congklak, engklek, lubak sodor. Ini bisa klik di congklak di e-booknya. Kan mungkin congklak sulit jadi bawa-bawa. Nah, Bapak Ibu bisa ajak mereka main. Ini loh cara mainnya. Misalnya pemain 1, ini pemain 2, gitu ya. Lalu gimana cara mainnya? Mulai main. Ini ya pemain 1, misalnya pemain 1 berarti kan ngisi lumbung ini. Masih ingat nggak sih Bapak Ibu? Ngisi lumbung yang ke sini. Kalau pemain 2 ngisi lumbung yang ke sini. Nanti diklik, kita mulai nih. Ini giliran pemain 2 lah. Ini juga bisa menarik ya, nggak usah bawa bukunya, nggak usah bawa kayunya, peralatannya, anak-anak bisa diajak main di sini. Kemudian ini misalnya main gantian, gitu ya. Itu ya, Bapak Ibu bisa nanti explore di di e-booknya. Ada berbagai fasilitas yang bisa dibuat supaya menarik. Nah, kemudian terakhir anak-anak diminta untuk mengimplementasikan. Senang ya kalau teman-teman kita punya rasa bersahabat gitu ya. Jadi kamu mau nggak buat janji selalu bersikap bersahabat dengan teman-teman? Caranya gimana? Silakan ditulis. Nah, ini juga bisa berkreasi lagi, Bapak Ibu boleh anak-anak disuruh nulis di post-it juga boleh. Kemudian post-it-nya ditaruh di papan nilai bersahabat. Saya akan melakukan apa? Di post-it, lalu bisa share kan teman-teman, oh teman saya melakukannya seperti ini, teman saya melakukannya seperti ini di kelas. Nilai bersahabat bisa diungkapkan dengan berbagai perilaku. Ya, atau ada yang mau direkam gitu ya.
Boleh juga direkam, saya mau apa, saya ingin selalu tersenyum, saya ingin selalu bisa memberikan sedikit dari lunchbox saya misalnya pada teman saya yang selalu kelihatannya agak kekurangan misalnya. Apa saja. Ya, silakan anak-anak berkreasi, mau ditaruh di post-it, ditempel, boleh, mau direkam, kemudian dia minta diperdengarkan gitu ya di kelas juga boleh, buat variasi. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu. Ibu Pertiwi ini disajikan dari kelas 1 sampai kelas 6. Tadi yang saya bawakan adalah kelas 2. Ya, seperti tadi saya katakan, urutannya itu memang disesuaikan dengan urutan yang diajarkan oleh dasar negara kita, Pancasila, dari sila 1 ke sila 6. Sehingga anak-anak sila 5, maaf. Sila 5. Kelas 6 itu pemantapan dari semua sila. Gitu ya. Kemudian Ibu Pertiwi ini selain tadi ya, yang saya sebutkan, mengandung 4C dan 3P, dia keunggulannya ada komprehensif, aplikatif, sistematik dengan tahapan yang dirancang sesuai kebutuhan, integratif, menarik, dan paling penting adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, selain itu juga Ibu Pertiwi ini dilengkapi dengan buku pegangan pendidik. Nanti disampaikan Pak Adit juga. Saya tadi tidak memasukkannya dalam presentasi saya, nanti Bapak Ibu bingung, nanti boleh Mas Adit nanti yang akan memasukkan apa aja sih yang ada di buku pegangan pendidik ini yang bisa membantu Bapak Ibu dalam menyajikan proses pembelajaran di kelas. Dari saya cukup sekian. Setelah itu Mas Adit akan melanjutkan. Silakan Mas Adit. Iya, baik. Makasih Bu Isti. Gimana Ibu Bapak sekalian? Mungkin boleh tulis di chat box ya. Kan kita tadi kata Bu Isti ini olah rasa gitu ya. Nah, pasang 1-2 rasa ya. Tapi pakai reaction tuh kita ada ini ya. Ada emoticon ya. Pasang silakan. Ibu Bapak pilih emoticon yang menggambarkan suasana perasaan Ibu Bapak sekalian sekarang ya. Silakan sambil saya coba share screen saya gitu ya. Silakan Ibu Bapak. Reaction lewat emoticonnya. Ada hati, tersenyum. Yang lain mana nih? Ya. Oke, baik. Makasih. Ini tadi sudah ya. Sudah sampai sini. Nah, saya mau mulai dengan ini ya, bahwa ini terkait erat ya, program Ibu Pertiwi ini dengan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Ya, ini dikutip langsung dari sana. Saya tebalkan ya, yang ada di sana itu yang saya tebalkan ambil dari sana, dari keputusan Puskurbuk ya, dulu namanya. Ya, mereka bilang menumbuhkan sikap, perbuatan, dan keterampilan ya, dalam upaya mencapai Indonesia Gemilang 2045. Jadi 100 tahun Indonesia, anak-anak kita kayak gimana? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Karena 100 tahun itu ya di depan, tapi dibikinnya dari sekarang. Kan? Belum tentu kita ada di 100 tahun itu. Ya. Iyalah ya. Ibu Bapak bayangin aja nih dari sekarang. Usia kita bertambah 1. Tahun depan nih kita ngajar ke kelas berikutnya. Usia kita bertambah 1. Usia murid-murid kita bertambah muda, betul? Sekarang yang masuk anak-anak 2000. Tahun depan usia saya nambah 1, murid-murid saya jadi 2001. Jadi jarak antara kita dan pendidik semakin jauh. Nah, kalau kita tidak belajar, nggak kekejar. Ya. Nah, saya pernah punya cerita untuk pendidikan karakter, saya selalu cerita tentang ini.
Ibu Bapak pernah tahu ya di sekolah gajah ya. Sekolah gajah dulu di Lampung, mungkin sekarang udah dilarang, udah nggak pakai, udah nggak ada. Tapi gajah-gajahnya masih di sana, gajah-gajah yang terlatih itu. Kaki-kaki gajah dewasa itu ada belenggu kayak gini, tapi nggak diikat di mana-mana. Ini gajah dewasa nih. Semua gajah dewasa di sana itu kakinya ada rantainya, tapi nggak diikat di mana-mana. Dan mereka tidak keluar dari kandang yang kalau disenggol, kalau kita gajah normal gitu ya, itu disenggol sama gajah, itu rubuh. Tapi mereka tidak keluar dari kandang. Apa yang terjadi? Ya, mengapa demikian? Ternyata dari kecil, ya, setelah lepas susuan dari ibunya, kalau masih susuan kan masih nempel sama ibunya gitu. Setelah lepas susuan dari ibunya, dia dibelenggu. Dia diikat kakinya pada sebuah tiang yang nggak bisa lepas. Kasih makan, meronta-ronta, disayangi, dikasih makan. Sampai kemudian cukup dewasa, dilepaslah itu dari tiangnya. Apa yang bisa dipelajari dari sini? Coba yuk Bapak tulis di chat box. Apa kaitannya cerita saya barusan dengan pendidikan karakter? Boleh, tulis di chat box ya. Mulai dari masa kecil. Bisa karena terbiasa. Oke. Ada yang lain? Kebiasaan bentuk karakter. Jangan hancurkan karakter anak sedini mungkin. Nah, ya, Bu Karina. Ibu Karina nuliskan, jangan hancurkan karakter anak. Tadi ketika dengarkan cerita saya, kok Ibu relate-nya ke menghancurkan karakter anak dari saya sedini mungkin. Gimana Bu? Boleh buka mic-nya? Ibu Karina ada? Halo? Belum? Saya nggak bisa lihat mukanya kalau di sini. Baik, Pak. Ya, gimana Bu? Pernyataan saya tadi yang menyatakan bahwa jangan menghancurkan karakter anak di sini adalah dikaitkan dengan cerita gajah tadi, yang mana dia setelah lepas dari susuan ibunya, yang mana itu kan masih dini ya, itu kan jadi karakternya itu terbatasi untuk berkembang. Karakter yang sifatnya harusnya ada pada gajah itu tidak muncul karena tadi ada pembatasan karakter tadi. Makanya saya tadi mengatakan adalah yang bisa kita simpulkan, kita jangan menghancurkan karakter anak dengan pembatasan-pembatasan yang dapat menghancurkan karakter anak tadi sejak dini, begitu Pak. Iya, betul sekali ya. Betul ya Bu Karina ya. Gajah ini dimanusiakan, tapi nggak digajahkan, betul ya Bu Karina ya. Kalau gajah normal begini nggak karakternya? Begini nggak kodratnya sebagai gajah normal? Tentu tidak. Nah, makanya kalau kita bicara tentang tadi, Bu Isti sudah share, tentang kodrat manusia, Ki Hajar Dewantara, ya, bahwa pendidikan kita itu menuntut segala kekuatan kodrat manusia, ya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Nah, ini yang dikuatkan, ya, kekuatan kodrat sebagai manusia dan anggota masyarakat tidak pernah lepas, ya, manusia dengan anggota masyarakatnya. Makanya norma ada yang nanya, tadi waktu nilai-nilai ya sopan, santun, itu kok jadi perlu gitu ya. Mungkin kita lupa ngajarin itu. Norma di tengah masyarakat. Karena apa? Supaya selamat dan bahagia. Selamat itu kan supaya dia selamat ya. Kalau dia nggak sopan depan orang yang cuek aja mungkin biasa aja. Coba dia nggak sopan depan orang yang main pukul gitu. Nggak selamat dia. Oke. Selamat, bahagia setinggi-tingginya. Ini dari Bu Isti tadi. Nah, Ki Hajar Dewantara juga mendorong nih, manusia yang seperti apa? Ya, ternyata ya kurikulum kita ini, kurikulum sekarang kan Merdeka Belajar ya. Ini mengajak kita untuk sebetulnya belajar merdeka. Seperti gajah tadi. Walaupun kakinya sudah lepas dari ikatan di tiang,
tapi dia belum merdeka. Karena udah biasa nyaman, dikasih makan di kandang-kandang. Jadi nggak perlu lagi ngapain. Nah ini kita sekarang sedang didorong, sedang diajak untuk belajar merdeka. Nah ini, ya sekarang makanya kalau kita supaya apa? Supaya kita belajar merdeka ini supaya kita jadi manusia merdeka. Ya. Ini tujuan dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan pengajaran itu memerdekakan manusia sebagai anggota dari persatuan, dari masyarakatnya. Kita merdeka, tapi kita bagian dari masyarakat. Bukan merdekanya liberty kayak orang-orang di Eropa, Amerika sana ya, bebas berkendak ngapain aja, bukan itu. Merdekanya Ki Hajar Dewantara bukan seperti itu. Kata Ki Hajar Dewantara, merdeka itu berat. Bukan rindu aja ya, kata Dilan mah rindu yang berat. Tapi kata Ki Hajar Dewantara yang berat itu kemerdekaan. Ya. Lihat tanggalnya yang dia sampaikan tahun berapa itu. Dia sudah ngomong tahun 28 tentang ini. Beliau bilang, beratlah kemerdekaan itu. Bukan hanya tidak terperintah. Ini ciri pertama orang merdeka, tidak terperintah. Jadi anak-anak kita ya lewat program ini itu diajak, didorong untuk tahu nilai-nilai mana yang baik. Tadi nilai bersahabat. Nanti saya kasih contoh nasionalisme. Tidak terperintah, dia tahu karena nggak perlu diperintah. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua, akan tetapi harus juga dapat menegakkan diri. Nah ini tadi ada banyak tadi ketika nilai itu yang anak-anak yang gampang kena mental gitu ya. Nah itu bukan anak merdeka itu, bukan manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Manusia merdeka itu dapat menegakkan diri, jatuh bangun lagi, gagal maju terus, termasuk juga bangga terhadap bangsanya gitu ya. Menegakkan diri depan muka bangsa lain. Dan ini yang menarik, mengatur kehidupannya dengan tertib. Lah kok katanya merdeka kok dengan tertib? Disiplin itu ternyata tanda manusia merdeka. Karena dia menguasai waktunya. Ya, dia menentukan waktunya untuk apa. Kehidupannya tertib. Diatur waktunya. Dia nggak akan biarkan 1 menit pun lolos. Itu orang merdeka. Kata Ki Hajar Dewantara. 3 ini itu di dalam. Ini kalau tadi itu di dalam. Ini budi. Budi. 3 ini. Nah, pekertinya apa? Pekertinya adalah ini. Dalam hal ini termasuk juga mengatur tertibnya perhubungan mereka dengan kemerdekaan orang lain. Ini kelihatannya. Jadi program Ibu Pertiwi ini itu mendorong anak-anak kita untuk mengambil alih pilihan hidup, kehidupannya mereka sendiri. Dia tahu nilai-nilai apa yang baik buat hidup. Budi pekertinya. Terkait sama itu soalnya. Nih, dengan adanya budi pekerti, ini tanda berikutnya nih. Manusia itu merdeka. Ya. Jadi tandanya manusia merdeka punya budi pekerti. Apalagi tandanya dapat memerintah dan menguasai diri. Memerintah dan menguasai diri itu manusia merdeka. Inilah manusia yang beradab. Itulah maksudnya. Jadi ini ya. Jadi budi pekerti, beradab ini tanda-tanda manusia merdeka dan itulah yang kita sedang dorong. Ya, pemerintah dorong dengan profil pelajar Pancasila. Ya, di program ini menguatkan itu. Ya, program Ibu Pertiwi. Jadi contoh-contohnya Bapak Ibu bisa dipakai kapanpun, dimanapun Ibu Bapak ingin mendorong karakter apapun. Jadi lihat aja bukunya. Sekarang lagi mau ngomongin apa, ambil ceritanya, ambil apanya, pakai. Nih, budi adalah olah cipta, olah rasa, olah karsa. Jadi sejak niat, karsa itu kan niat, ya, janji. Di buku ini, apa di program ini ada janjiku. Itu menguatkan betul. Kehendaknya, niatnya.
olah cipta, mikir. Ada tuh semua bagian dari program ini. Olah rasa ini penting. Apa tadi cerita, ya, mulai dari cerita, perasaan, ya, emosi itu didorong. Ya, pekerti ini adalah olah raga, ya, badan. Gimana badan jadi biasa. Badan kita biasa berbuat baik, biasa melakukan yang baik-baik. Aksi nyata, karya, bakti. Banyak sekali di program ini, tugas, ya, tugasku, ya, pembelajaranku, semua itu. Ada di mana mereka bergerak. Ya, dari cipta, rasanya, gerak. Menunjukkan diri bahwa dia sedang belajar itu. Jadi budi pekerti itu dibawanya ke sana. Ini. Ya, ini saya coba contoh cepat aja. Nanti kita akan bahas tadi. Nanti saya masuk beberapa cerita di sini. Ya. Ngomongnya, bentar. Nah, ya. Nah, ini mulai dari ceritaku yang nasionalisme ini dari cerita, ya. Kalau Bapak Ibu boleh saya tolong tulis di sana. Ini kita lagi bulan Agustus nih. Tanggal 1 bulan Agustus, ya. Kemerdekaan, bulan kemerdekaan kita nih. Ya. Menurut Ibu Bapak nih, apa yang membuat nilai nasionalisme penting sekarang? Penting dibiasakan. Mumpung 17-an nih, ya. Bulan Agustus nih. Menurut Ibu Bapak, apa yang membuat nilai nasionalisme penting dibiasakan? Cinta tanah air. Oke. Bangga dia, berarti ya. Bangga pada bangsanya sendiri. Bahwa bangsa Indonesia meraih kemerdekaan bukan hal mudah. Betul ya Pak Wanjaya ya? Ini berbeda dengan bangsa lain mungkin ya kemerdekaan kita ya. Mungkin satu-satunya tuh ya, kata Pak Mahfud MD ya. Indonesia ini satu-satunya yang kemerdekaannya direbut, kemerdekaannya diraih, diupayakan. Menghormati perjuangan, menanamkan kedisiplinan dan persatuan, tidak memilih teman, ya, memilih teman. Yes, ya. Itu. Nah, selama ini gimana ya dibiasakannya? Dipeliharanya? Apa cuman setahun sekali 17 Agustus? Atau ada cara lain mungkin? Ya, boleh tulis di sana. Atau ada yang mau share? Resen kalau ada mau share. Oh, menceritakan perjuangan pahlawan. Oke. Mendengarkan lagu-lagu nasional, lagu-lagu nasionalisme, yes. Pancasila pada mapel yang diajarkan. Oke. Ini dari Sangihe. Ya, Bapak apa Ibu Price ini? Mohon maaf. Saya nggak bisa lihat wajahnya kalau lagi presentasi. Boleh dibuka mic-nya, Bu. Saya menarik nih, integrasi nilai Pancasila pada mapel yang diajarkan. Ibu atau Bapak ngajar apa? Kan ngajar kelas ya, tapi kalau di SD kan ya. Boleh dibuka mic-nya? Kita ngobrol sebentar, Bu. Buat Bapak Price ini. Price. Gimana ya? Mbak Intan boleh dikasih mukanya di depan ya. Saya nggak ngeliat. Ada nggak ya? Halo Pak, apakah suara saya terdengar? Ya, aman. Silakan, lanjut. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya sedang ada bersama dengan murid, jadi saya sambil mendengarkan. Ya, nggak apa-apa. Ya, menurut Ibu gimana, Bu? Tadi Ibu sampai pada tulisan integrasi nilai Pancasila pada mapel. Gimana nih? Mengintegrasikannya? Mungkin diambil dari pertemuan sebelumnya di implementasi kurikulum Merdeka.
Itu kan salah satunya ada profil pelajar Pancasila. Nah, dalamnya ada gotong royong kalau tidak salah. Jadi mungkin kita bisa, oh ya, saya mengajar bahasa Inggris di sini. Divo sebentar. Itu sudah. Mohon maaf Pak, sebentar ya. Jadi saya mengajarkan anak-anak untuk berdiskusi mungkin ya, kalau memang yang paling dasarnya berdiskusi, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Ketika satu bicara, yang satunya diam, kemudian bersama-sama membangun proyek. Nah, itu hal-hal tersebut yang mungkin kita bisa tanamkan secara tidak langsung profil belajar Pancasila ini dalam ya their daily activity, aktivitas sehari-hari mereka dalam kelas. Itu Pak, terima kasih. Sama-sama. Ya, jadi Bu Pris tadi menunjukkan bahwa secara sengaja, itu sengaja kan ya. Nggak mungkin tidak terencana gitu ya. Jadi secara sengaja ya mengambil waktu. Ini besok saya ada pekerjaan kelompok nih. Di situ saya bisa angkat apa. Gitu ya. Jadi secara sengaja kita mencari ruang untuk membiasakan nilai-nilai ini. Gitu ya. Gitu. Sip. Lanjut ya. Nah, saya nggak akan masuk di ini kita punya ya, saya di kelas 6, saya nggak akan setiap tahapan saya mainkan ya. Tapi saya mau Ibu Bapak meng-highlight ini, ada kata-kata dari Ki Hajar Dewantara bahwa perlulah anak-anak kita dekatkan hidupnya kepada kehidupan rakyat agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri dan kemudian tidak hidup berpisahan dengan masyarakat. Jadi mengalami itu jadi satu bentuk pembelajaran. Bu Pris tadi udah kasih tunjuk. Di tengah-tengah belajar, sedang pekerjaan kelompok, diangkat isu, ya, gimana ya kerjasama yang baik. Apa ya yang perlu kita lakukan supaya kerjasama ini berjalan baik. Nah, seperti itu. Ya. Jadi langsung dalam kehidupan. Karena anak-anak ini kan di sekolah itu kan hidup mereka ya. Bukan berarti sekolah itu membekali mereka untuk hidup, enggak ya. Mereka udah hidup. Sekolah itu mereka hidup gitu. Ya, jadi langsung ya, belajar di sekolah ini. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini kata-kata ya dari. Nah ini yang tadi ya Bu Isti bilang dari buku yang apa namanya pemandunya ya. Ini kita dapatkan ini ya, kita dapatkan beberapa hal yang bisa kita mungkin gunakan ya ketika kita membawakan. Ini dari Bung Karno ya, nasionalis sejati. Ini dari Tang Malaka, beliau bilang ya kaum muda belajar di sekolah menganggap dirinya pintar gitu ya. Ini berbahaya. Ya, beliau bilang nggak usah aja dikasih pendidikan. Nah ini ekstrim. Ya. Tapi ini kita bisa telah. Nah ini ya, kita dapatkan ini di buku pendidikan ya, untuk program Ibu Pertiwi. Nah, nasionalisme sendiri ini nanti definisinya di sana. Ya. Nah, resonansi, rasa cinta tanah air. Ya. Nah saya ajak di ceritaku ya, biasanya kalau di ceritaku dalam program Ibu Pertiwi ini pasti mengenalkan nilai ya lewat cerita. Ada pesan moral, ada karakter, nilai, kompetensi yang dipromosikan saat itu. Inilah yang kita ambil dari cerita-ceritanya. Dan selalu ada refleksi. Karena tadi ya, budi pekerti. Ada olah karsa. Ada karsa di dalam diri. Jadi itu harus kita dorong supaya terjadi di anak-anak. Jadi anak nggak jadi manusia merdeka, karena mereka berpendapat, mereka merasa, mereka ngomong. Ini ya. Nah, di sini ceritanya adalah yang Gelora Wiyataloka. Nah, tadi Pak Nikolas nanya, bisa nggak diganti dengan video? Ya, Pak Nikolas tadi nanya tuh, Nikolas Gunawan. Bisa, tapi nggak dapat lebih banyak. Kenapa? Coba kalau saya bacakan begini ya, tampak dari kejauhan. Ibu Bapak coba pejamkan mata. Tampak dari kejauhan
Si Gili sedang bergantung menggunakan ekornya di dahan pohon. Biasanya ia selalu beristirahat di rumahnya yang berada di dalam lubang tepat di bawah pohon. Ia nggak bisa menempati rumahnya karena baru saja dilanda banjir. Rumah tercintanya rusak parah. Gili tidak tahu lagi kemana ia akan tinggal selain pohon tempat tinggalnya bergantung. Ketika kita dengar kata-kata, di kepala kita muncul suasana gambar seperti itu, betul nggak? Ya, langsung tuh. Gambarnya ada. Ilustrasi yang ada dalam buku-buku ini itu membantu kita membuat film di dalam kepala kita. Ya kalau Pak Nicholas tadi nanya, boleh nggak ganti video? Bisa, tapi hati-hati. Dan seterusnya. Karena gini, ya ini ya, buku bacaan lawan TV atau gadget atau video ya. Lihat ya, gambarnya. Anak yang baca buku, di kepala dia, imajinasi. Anak nonton film, film itu sudah POV-nya yang buat. Point of view, orang yang membuatnya. Apa yang ada di sosial media, itu sudut pandang orang yang membuatnya. Video-video yang kita tonton, itu sudut pandang orang lain. Bukan sudut pandang kita. Mungkin kalau kita ada di situ, lah waktu itu saya ada di situ, kok video ini jadi begini? Karena itu sudut pandang orang yang buat. Nah, jadi kita harus hati-hati. Kalau kita menyajikan video, sudah pasti itu sudut pandang orang lain. Tapi kalau cerita dengan ilustrasi, dibantu dengan ilustrasi, itu membantu anak menggambar di sini nih, di kepalanya. Jadi si Gilinya ada gambarnya di kepalanya, langsung Gili itu gerak lagi kepalanya. Terenggiling kayak begitu, langsung ada gambarnya di sini. Pohonnya banjir, apalagi di relate tadi kata Bu Isti. Coba relate, siapa yang rumahnya pernah kebanjiran? Ya, kalau banjirnya di bawah kita naik ke atas, oh persis ya kayak si Gili. Jadi rasa connect. Einstein sendiri pernah bilang begini, tanda kecerdasan itu imajinasi, bukan pengetahuan. Pengetahuan itu terbatas. Imajinasi yang bikin dunia ini bergerak. Semua yang ada di dunia ini dulu belum ada, betul ya? Gadget, nggak ada dulu. Cuma di film aja, Star Trek. Kita bisa tatap muka. Dulu dibayangkan ada di film. Akhirnya terjadi. Apa yang bisa kita imajinasikan, bisa terjadi. Selama kita manusia ya, kita mengimajinasikan sesuatu itu pasti bisa terjadi. Entah kapan. Ya. Einstein sendiri ngasih tahu tuh. Rumusnya dia sampai sekarang belum terjadi. E sama dengan MC kuadrat. Karena kita nggak bisa mengeksploitasi energi cahaya yang C kuadrat itu ya. Nanti saatnya kita bisa mengeksploitasi itu, terjadi tuh energi yang sebesar itu. Tapi notabene dari sekarang dia udah bisa mengimajinasikannya dalam sebuah rumus sederhana 3 huruf. Ya, itu dorongannya dan seterusnya ya, cerita-ceritanya ya, Bapak bisa lihat nanti di dalam programnya. Perbedaan kelas tinggi, kelas bawah di program ini pada detail pertanyaan. Ya, nanti pada detail pertanyaan kita bisa dorong ke sana. Nah ini ya, pentingnya imajinasi dan rasa empati. Di Bapak, UNESCO ya, di dalam charternya itu bilangnya begini. Kata-kata di dalam charter UNESCO tulisannya begini. Since wars begin in the minds of men and women, it is in the minds of men and women that defenses of peace must be constructed. Ya, karena perang itu dimulai di dalam kepala, di dalam pikiran ya, pria wanita di dunia ini. Oleh karena itu, pertahanan untuk perdamaian harusnya dikonstruksi sejak dari pikiran.
Ini kenapa rasa imajinasi jadi penting. UNESCO sendiri yang bilang gitu. Nah, kenapa literasi kemudian yang kita dorong? Ya, UNESCO mendefinisikan literasi seperti ini. Ya, literasi adalah kemampuan mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, berkomunikasi dan berhitung menggunakan materi cetak dan tulisan yang terkait dengan berbagai konteks. Jadi cerita-cerita yang ada di dalam program Ibu Pertiwi ini, Bapak Ibu bisa pergunakan untuk apa saja. Misalnya cerita tadi, si Gili. Anak-anak bisa diajak, terenggiling kok bisa naik ke atas pohon. Terenggiling itu biasanya tidur di mana sih? Belajar perilaku hewan, biologi. Buka internet, dapat. Oh, terenggiling, iya benar di dalam tanah, ya pantesan kalau banjir dia naik. Atau yang lain. Cerita juga ada di buku ini, buku program yang kelas 6 ini ya, tentang cerita. Ada amfibi, ada katak, cerita kataknya. Ada air, payau. Bisa belajar tentang konsep-konsep lain. Jadi, yang perlu kita perhatikan, tidak cuma teks, tapi konteks dengan kehidupannya dia. Jadi teks, ada konteks dengan kehidupannya dia, rasa, temannya, pernah nggak begitu, di keluarganya gimana, itu konteksnya dia. Tapi juga ada related konteks. Ada konteks lain yang mungkin berkaitan dengan cerita ini. Nah, itu kita bisa dorong, kita bisa angkat. Ya, jadi kekuatannya dari program ini, cerita-cerita yang ada dalam program ini, itu bisa Ibu Bapak manfaatkan. 6 kelas, ceritanya macam-macam. Bisa dipakai dengan nilai-nilai tersebut. Ada persoalan apa nih? Kemarin lagi ada persoalan tentang disiplin. Cari yang nilai disiplin, ceritanya di mana ya? Bisa ambil. Kita cerita. Misalnya gitu. Ya. Contoh aja. Ini. Nah, seterusnya nanti ketika selesai biasanya, kalau sudah cerita, itu ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan kritis tadi Bu Isti. Ada di sini adalah, nah ini ya pertanyaan kritis. Apa yang membuat Billy dan Lando sangat bersemangat? Nah itu ya, dan sebuah latihan, tapi dia tadi ya latihan dia semangat betul ya latihan. Padahal mereka saling berlawan gitu ya. Nah ini ada konsep. Jadi ketika kita mendengarkan cerita, kita lihat konsepnya. Konsep apa ya yang didorong dari cerita ini? Nah, dalam cerita ini ada konsep persaingan, ya, kompetisi. Seringlah kita dengar tuh ya, anak kita supaya bisa berkompetisi di dunia global, apalagi sekarang era MEA gitu ya, masyarakat ekonomi Asia, Asia Tenggara, ASEAN gitu ya. Persaingan. Kita bisa obrolin. Nah, si Gili sama Lando ini lagi bersaing. Gimana tuh kita mensikapi persaingan? Dorong ke sana misalnya dengan pertanyaan ini. Atau yang ini, ya. Ada dia ditawari tadi di dalam ceritanya, Gili ini rumahnya rusak, ya. Lawannya menawari, udah kamu ngalah aja dalam pertandingan besok, ya. Nanti aku kasih rumah. Nah ini merasakan konflik di dalam dirinya si Gili. Dibayangin, anak-anak diajak jeda, ajak bayangin, kalau kamu nggak punya rumah, terus ditawarin orang begini, apa sikap kamu? Apakah sama seperti Gili? Dan seterusnya. Kemenanganku juga kemenangan hutanku. Nah ini keteguhan hati ya, jadi dorong, merasakan. Jadi nilai-nilai itu coba kita lihat ketika nanti Ibu Bapak di cerita-ceritanya, ya, Ibu Bapak bisa lihat buku pendidiknya juga, ya, karena ada di dalam buku pendidik tersebut. Yang saya bilang di sini itu ada di sana. Itu. Ya, sisanya yang tadi kebiasaan, pendapat, ya, kebiasaan mereka berpendapat, ya, mengungkapkan perasaan itu jadi penting. Ini. Nah,
Kita lanjut. Nah, ini di sini juga kita diajak ada indikasi-indikasi terkait sama profil pelajar Pancasila gitu ya. Di buku ini juga ada. Nah, di buku pendidiknya maksud saya. Ini di tahap itu ya kita tidak akan lanjut ke sana. Nanti saya akan nah, di kegiatanku biasanya di program ini ada link-link video ya, ada link-link video. Karena ini menguatkan, ini mendalami nilai-nilainya. Jadi dalam video ini diajak dalam tahap yang ini, di cerita yang ini anak-anak diajak menyelami lebih dalam tentang nasionalisme. Ya seperti tadi contoh mendengarkan lagu nasional gitu ya. Nah, ini juga ada. Jadi di sini di kegiatanku yang pertama adalah mendengarkan lagu. Ya mungkin lagu ini tidak mainstream ya. Nah, ini diajak dengarkan. Nah, petunjuknya di dalam program ini ketika menonton, ajak mereka mendengar, menyimak apa yang mereka tonton. Ya, ini saya tidak akan mainkan semuanya, tapi saya akan mainkan 2 menit pertama. Coba Ibu Bapak simak syairnya, rasakan syairnya, kemudian lihat dalam videonya, kemudian rasakan nanti tuliskan di dalam chat box apa perasaan yang muncul, apa pikiran yang muncul di hati dan perasaan dan pikiran Bapak Ibu, ya tuliskan di chat box. Oke ya, kita coba 2 menit. Saya nggak akan mainkan semua. Dan permai bagaikan intan permata. Tanah airku, tanah pusaka ibuku.
Ya, Bapak Ibu, boleh share apa yang Ibu Bapak tangkap dari lagu ini, rasa, pikiran yang mendarat, gambar dari lagu. Bu Juli, apa yang Ibu hayati Bu, dari sini? Terima kasih Pak. Ya. Saat mendengar lagu itu, saya pribadi ya Pak ya, merasa bahwasanya penyanyinya itu sangat menghayati lagu tersebut, di mana dia itu berusaha untuk dari penghayatan itu menunjukkan ekspresinya, dan dari ekspresi yang keluar itulah dari penghayatan itu menunjukkan bahwasanya dia itu betul-betul menghayati lagunya Pak. Mungkin itu Pak dari saya. Kalau penghayatan Ibu tentang ini apa? Kalau saya pribadi dari teks lagu tersebut, saya merasa saya berusaha untuk lebih memahami sehingga saya lebih bisa menghayati isi dari lagu tadi. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Nah, itu ya dari lagu itu aja gitu ya. Jadi sementara di lagu itu kan ada teksnya. Nah, kita bisa berangkat masuk ke teksnya. Nah, dari situ lihat teksnya seperti tadi yang di Bu Isti sama ya. Teksnya apa yang kata-kata yang mungkin nggak pernah ketemu anak-anak gitu. Ya, dirgahayu atau apa itu kan jarang gitu ya. Misalnya dalam conversation atau dalam percakapan biasa. Nah, itu bisa kita angkat. Jadi teks, konteks anak-anak, kemudian kita bisa kaitkan. Gitu ya. Nah, nanti tombolnya. Mungkin sambil kalau ada yang mau terkait ini boleh sekaligus nanya ya. Nanti boleh minta tolong tim ya untuk cek ada yang nanya apa. Kalau saya luput ya dari sini. Nah itu ya. Jadi tahap cerita ini memang penting di desain ya, didesain program Ibu Pertiwi ini sesuatu yang penting karena dia memicu ya, dia mulai memicu ini langsung main. Ini juga saya mainkan karena di program ini itu ada 2 video ya. Tadi videonya Gita, ini videonya Twilight Orchestra ya, secara orkes semua main gitu. Sambil menelaah kata-kata. Nah, dari sini beranjak kemudian ada ngapain ya, ada tugasnya mereka. Oh, di sini ini bikin latihan nyanyi ya. Ada latihan nyanyi serius, bikin latihannya, ceritanya ada tamu gitu ya yang akan mendengarkan kalian bernyanyi ya. Jadi anak-anak diajak badannya itu merasakan ya latihannya, sumbang suara gitu ya, itu bareng-bareng. Nah, ini kata-kata yang tadi ada di sana ya, coba dicek, dilihat, dipelajari, didalami, dipraktikkan menggunakan kalimat Indonesia misalnya, gitu. Dalam sebuah kalimat. Jadi ini sekalian belajar kata-kata yang mungkin dalam conversation kehidupan mereka, percakapan mereka sehari-hari sama temennya, sama ibunya itu jarang digunakan. Atau Bapak Ibu bisa temukan yang lain, ya bisa didorong ke sana dulu. Ya, selalu ada pesan moral di balik ini, ya. Terutama di bagian ini saya mau angkat karena penting kata dan kalimat ya. Ternyata kata dan kalimat itu membangun suasana, ya. Suasana di kepala, di hati, di perasaan kita, ya, dan seterusnya. Nah ini tadi ya, kenali sama di bagian tugas berikutnya nih ada mengenali pahlawan-pahlawannya gitu ya. Mereka disuruh mulai masuk ya, cari, cek kerjaan apa saja yang dikerjakan sama
tokoh-tokoh pahlawan wanita ini, tokoh-tokoh pahlawan yang laki-laki juga, gitu ya. Nah, ini mereka bisa milih. Ada 2 misi yang mereka bisa pilih. Jadi tugas-tugas yang ada di dalam program ini itu memang harus dijalankan ya, supaya dapat manfaat, bisa dapat manfaat sebagai belajar jadi manusia merdeka tadi, gitu ya. Nah, ini pembelajaran biasanya kalau pembelajaran ini lebih ke secara eksplisit, ya, mengaitkan. Ya, di program ini tuh selalu nilai-nilai dikaitkan dengan sila-sila di Pancasila kita, ya, dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ini di sini kaitannya kalau dalam cerita ini adalah nasionalisme, ya, kaitkan bunga pohon beringin, ya. Jadi perumpamaan-perumpamaan, metafora-metafora, kan itu sila kita ya. Pancasila itu semuanya metafora, perumpamaan. Kenapa diumpamakan dengan pohon beringin? Persatuan Indonesia. Nah, itu bisa diambil dari sini. Banyak ceritanya. Ya, ada cerita. Dan seterusnya. Ya, sampai kemudian tahap-tahap berikutnya, sampai ya, tugasku dan janjiku. Ya. Ditutup dengan janjiku, di mana dikunci. Ya. Anak-anak ini ditutup setiap nilai itu dengan janjiku. Karena tadi ya, olah ya, karsa. Dari mulai karsa. Mereka janjinya apa? Pengen ngapain? Niatnya gimana? Jadi Ki Hajar Dewantara itu dari niat itu sudah dituntun. Jadi anak-anak niat menuju kebaikan itu yang dituntun. Nawa itu niatnya. Jadi janji ini adalah bentuk dari niat dan action, merencanakan. Ya, makanya tiap nilai itu dalam program ini diberikan waktu yang cukup untuk anak-anak mengeksplorasi sehingga niatnya, janjinya sungguh-sungguh. Janjinya jadi sungguh-sungguh, tekad gitu. Nah, itu penting ya. Jadi di sini program ini mendorong sampai ke sana. Nah, mungkin ya kita bisa langsung ke tanya jawab mungkin gitu ya, Kak Intan ya, boleh ya, biar nggak saya doang gitu. Kita ngasih 10 menit ya sampai jam 4 kita bisa tanya jawab yang mungkin belum terjawab gitu, pertanyaan-pertanyaan, atau kalau ada pertanyaan yang tadi nggak sempat saya lihat di dalam chat box-nya ya, bisa kita mulai dengan tanya jawab di sini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Adit dan Ibu Isti. Kepada Bapak dan Ibu, apabila ingin mengajukan pertanyaan, dapat raise hand atau mengetik di kolom chat. Kita buka untuk satu pertanyaan pertama dulu ya Pak. Boleh Bapak dan Ibu, boleh raise hand atau boleh mengetik pertanyaannya di kolom chat. Dapat langsung raise hand Bapak dan Ibu atau diketik di kolom chat untuk pertanyaan dan sarannya atau diskusinya. Sambil nunggu pertanyaan ya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan. Ada Ibu dari Rosita. Izin saya bacakan Bapak dan Ibu. Untuk siswa SMP, apakah ada penekanan tahapan lain selain yang tadi disampaikan atau sama saja hanya berbeda isi kontennya? Silakan Bapak Adit dan Ibu Isti. Mas Adit mungkin, Mas. Ya. SMP ini ya walaupun program ini belum sampai SMP ya Bu Isti ya, tapi nilai-nilai dan ceritanya sama aja sebetulnya. Cuma nanti mungkin Bu Rosita bisa selidiki lebih lanjut di dalam konteks anak-anak di SMP, karena ceritanya nilai-nilainya kan dalam program ini banyak ceritanya, banyak nilai-nilai yang mau didorong gitu ya lewat cerita. Itu boleh. Nah, kalau tahapan-tahapannya, saya pikir siklusnya sama saja, ya, siklusnya. Karena kan ini dalam seperti tadi kata Bu Isti gitu, ini udah 5M gitu ya.
yang sudah embed langsung di dalam tahapan-tahapan yang ada di program ini. Ya, jadi mulai dari ceritaku sampai janjiku itu sudah didesain sedemikian rupa sama tim bahwa ini bisa mendorong anak-anak membiasakan karakter-karakter baik, menunjukkan karakter baik, ya, nilai-nilai yang baik di tengah masyarakatnya, seperti kata Ki Hajar tadi ya, sebagai manusia dan anggota masyarakat. Itu kalau saya Bu Isti mungkin tambahan. Ya, mungkin Bu siapa tadi pertanyaan yang lewat. Mungkin kompleksitas ya, Bu Rosita ya. Kompleksitasnya berbeda, Bu. Jadi mungkin nilai-nilainya hampir sama, kompleksitasnya berbeda karena kalau Bapak Ibu perhatikan, makin lama kita melihat bahwa makin sulit dan makin tipis sebenarnya perbedaan antara yang baik dan buruk. Dan itu dibutuhkan ketajaman untuk merasakan, menilai dengan kritis, itu jauh lebih kompleks untuk anak SMP dan anak SMA. Sekarang kalau Bapak Ibu perhatikan, contoh kan sulit sekali di sekitar kita. Oleh karena itu tugas kita ini sebagai guru dan pendidik nomor 1 adalah memberikan contoh yang benar. Karena semakin banyak praktek-praktek yang sebenarnya tidak benar, tapi karena banyak yang melakukan seakan-akan sudah jadi lumrah. Nah, kita harus meluruskan kembali, mengasah lagi kepekaannya, mengasah rasanya. Itu lumrah apa tidak lumrah gitu. Misalnya ya, memberikan, begitu lihat polisi, bapaknya kok selalu mengeluarkan uang. Itu lumrah. Itu hal yang wajar. Nah, itu hal-hal seperti itu harus diasah lagi, diperkuat lagi. Nah, SMP, SMA itu lebih jadi ceritanya, situasinya itu lebih kompleks dibandingkan kalau kelas yang SD gitu, lebih di dalam kontrol kita. Tapi kalau udah ke masyarakat yang lebih luas, negara gitu kan lebih kompleks lagi. Itu sih Ibu. Sebenarnya nilai-nilainya pasti sama berdasarkan Pancasila dan profil pelajar Pancasila. Tapi situasi yang akan diangkat akan jauh lebih kompleks dan membutuhkan itu critical thinking dan asah rasa. Saya kira begitu. Bagaimana? Mungkin Mbak Intan boleh dibacakan Pak Gabriel? Ya. Pertanyaan dari Ibu Rosita tadi yang tadi. Terima kasih Bu Rosita atas pertanyaannya dan terima kasih juga atas Bapak Adit dan Ibu Isti Saptiono untuk jawabannya. Baik Bapak dan Ibu, karena keterbatasan waktu, saya harus mengakhiri sesi tanya jawab pada sore hari ini. Namun tidak perlu khawatir apabila Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan, dapat disampaikan melalui tautan yang tertera pada layar. Terima kasih juga untuk Ibu Isti Saptiono dan Bapak Aditya atas wawasannya dan idenya yang sudah dibagikan kepada kami pada siang hari ini. Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara kita pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam mengikuti sesi hari ini. Atas nama Mentari Group dan Asta Ilmu Publishing, kami pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya.